Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat ya di rumah. Walaupun kita belajarnya di rumah, tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat dilancarkan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai bencana alam. Apakah kalian pernah mendengar tentang bencana alam? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian dari bencana alam. Yang kedua, macam-macam bencana alam dan penyebabnya. Dan yang ketiga, sikap yang kita lakukan ketika ada saudara atau teman kita yang terkena bencana alam. Nah, kita akan membahasnya satu persatu pada video berikut ini. Yang pertama, ada pengertian dari bencana alam. Apa sih itu arti dari bencana alam? Nah, bencana alam yaitu suatu peristiwa alam yang menyebabkan kerugian pada masyarakat. Nah, itu kerugian bisa berupa harta benda, kerusakan, bahkan sampai dengan korban jiwa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian, bencana alam ini datang dengan tidak terduga. Penyebab dari bencana alam ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama, ada faktor alam. Nah, jadi bencana ini itu terjadi tidak dengan diduga-duga dan terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi anak-anak, faktor alam itu tidak berpengaruh dengan faktor-faktor lainnya. Nah, anak-anak, contoh dari bencana faktor alam diantaranya yang pertama ada angin topan. Apakah kalian tahu angin topan itu seperti apa? Nah, betul sekali. Katanya angin topan itu yang muter-muter ya Ibu. Nah, seperti itu kejadiannya. Namun, pengertian yang sebenarnya dari angin topan yaitu angin yang terjadi ketika keadaan yang panas, lalu angin bertiup semakin kencang. Nah, angin yang bertiup semakin kencang itu menyebabkan angin menjadi berpusar atau berputar-putar yang tadi anak-anak sebutkan. Nah, pohon pun bisa terbawa oleh angin tersebut loh anak-anak, dan benda-benda yang ada di sekitar angin tersebut akan terbawa dan mengakibatkan juga kehancuran atau kerusakan pada rumah-rumah. Ih, serem kan anak-anak? Yang kedua, ada gempa bumi. Apakah kalian pernah merasakan gempa bumi? Ayo, siapa yang pernah merasakan ya? Ibu juga pernah merasakan gempa ketika usia kalian gitu, pas ibu masih kecil. Nah, waktu itu ketika gempa, tubuh ibu berasa bergoyang-goyang seperti ini, bergoyang-goyang. Nah, dan apa sih arti gempa yang sesungguhnya?
Gempa bumi merupakan bergetarnya tanah dari bumi sehingga bumi terasa bergoyang. Rumah, pohon pun bisa roboh karena guncangannya. Nah, maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dan keluarga, saudara kita, teman kita, dan semuanya agar terlindungi dan baik-baik saja. Yang ketiga, ada gunung meletus. Apakah kalian tahu gunung meletus itu seperti apa? Ayo, siapa yang tahu gunung meletus itu mengeluarkan apa ya? Nah, gunung meletus itu sangat berbahaya loh, karena mengeluarkan lahar panas sehingga warga yang di sekitar kaki gunung berapi itu harus mengungsi. Seperti itu ya anak-anak. Faktor yang kedua adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia atau faktor dari manusia. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh manusia ini disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab dan suka merusak lingkungan. Nah, sehingga menimbulkan suatu bencana. Nah, bencana ini berpengaruh kan kepada kegiatan manusia. Contoh dari faktor manusia atau bencana yang disebabkan manusia diantaranya yang pertama ada banjir. Nah, kalian apakah pernah mengalami kebanjiran? Atau di rumahnya ada yang sering banjir? Nah, bencana ini terjadi karena manusia itu sering membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan bencana banjir. Misalnya warga membuang sampah sembarangan ke sungai sehingga sungai itu ketika curah hujan tinggi akan meluap sehingga terjadilah banjir. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ibu mau bertanya nih kepada kalian, siapa yang di sini sering buang sampah sembarangan? Ayo, siapa ya? Bencana yang kedua yaitu longsor. Nah, longsor ini terjadi di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Nah, kenapa sih ibu terjadinya longsor? Longsor ini terjadi karena ulah manusia yang sering menebang pohon sembarangan. Semua pohon ditebang sehingga mengakibatkan hutan itu menjadi gundul. Nah, agar di tanah tidak longsor, tentunya kita harus mencintai hutan kita yang berada di dataran tinggi atau pegunungan. Nah, jika kita menebang pohon, kita melakukan tebang pilih agar hutan kita tidak gundul dan tetap bersih serta asri. Itulah beberapa contoh dari bencana alam yang terjadi karena faktor dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu kita senantiasa untuk menjaga kebersihan lingkungan kita serta tidak membuang sampah di tempat sembarangan ya anak-anak. Dan jika kita menebang pohon, tentunya kita harus melakukannya dengan tebang pilih. Nah, selanjutnya apa sih yang kita lakukan saat ada teman, saudara, atau kerabat kita yang mengalami musibah bencana alam? Tentunya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Nah,
Cara-caranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita bisa memberikan sumbangan. Nah, sumbangan itu bisa berupa makanan atau pakaian. Nah, jika kita memiliki makanan yang lebih, hendaknya kita mengasihi makanan tersebut atau menyumbangkan makanan tersebut kepada orang yang terkena bencana. Atau jika kita memiliki pakaian yang sudah tidak terpakai tapi masih layak pakai, nah hendaknya kita memberikan atau menyumbangkan baju tersebut kepada korban bencana alam. Yang kedua, kita bisa menyumbang berupa tenaga. Nah, tenaga itu dilakukan untuk membantu membangun rumah korban bencana alam, tetapi tetap dalam pengawasan orang tua ya anak-anak. Jangan dilakukan dengan sendirian karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan orang dewasa. Nah, yang ketiga yaitu merawat korban bencana alam yang terluka. Nah, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Misalkan kita sedang berada di posko-posko tempat mengungsi korban bencana, kita juga bisa membantu para tenaga medis atau suster untuk membantu korban tersebut agar segera memulih. Nah, yang keempat ada kita bisa mengumpulkan sumbangan-sumbangan yang kita dapatkan dari teman-teman kita di sekolah. Misalkan kita meminta sumbangan ke tiap kelas dengan meminta sumbangan bencana alam. Nah, ketika uangnya itu sudah terkumpul banyak, hendaknya kita mengirimnya atau mentransfernya kepada korban bencana alam. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang bencana alam, dengan apa itu pengertiannya, macam-macam dari bencana alam, serta faktor penyebab dari bencana alam, dan sikap yang harus kita lakukan jika ada teman, saudara, atau siapapun itu yang terkena bencana alam. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.